Ditanya kayak, "Bapak suka ngocok nggak?" Terus bapaknya jawab, "Enggak mbak, kebetulan saya sukanya berenang di kuah rawon. Lumayan pedes-pedes, asem." Hai, selamat datang di video gua kali ini. Dan gimana ya cara memulai videonya yang baik gitu. Gua akhir-akhir ini sedih gitu loh ngeliat berita makin parahnya penyebaran virus corona akhir-akhir ini gitu. Jadi baru-baru ini WHO udah netepin virus corona sebagai sebuah pandemi. Pandemi itu sebuah wabah yang berjangkit serentak di mana-mana, di hampir semua wilayah dunia, yang bahkan ngebikin beberapa negara harus di lockdown untuk mengurangi penyebarannya. Jadi nggak ada yang boleh masuk ke negara itu, dan yang udah di sana juga nggak boleh keluar lagi gitu. Oleh karena itu, tolong nih, kalau semisal lu nggak butuh-butuh banget buat keluar rumah, sebaiknya tetap di rumah aja gitu. Soalnya pemerintah juga di beberapa wilayah udah mutusin buat warganya kerja dan belajar dari rumah aja gitu, dengan perantara internet atau online lah gitu intinya. Demi keamanan kita bersama. Tapi inget nih, tolong jangan mentang-mentang lu nggak berangkat kerja atau sekolah lu malah jalan-jalan. Jangan malah tiba-tiba ke tempat wisata lah, ke Gurun Sahara lah, ke bulan. Jangan dulu gitu. Kan di rumah tuh fungsinya supaya kita bisa tetap jaga jarak sama yang sakit dan tetap bisa sehat kayak biasanya. Kalau lu udah diperjuangin sama pemerintah buat ya udah di rumah aja biar lu nggak sakit, tapi lu malah bandel kemana-mana, lu ditepak di jidat lu nggak pulang lu. Tadi aja gue sempat ngeliat video yang diupload di Instagramnya Narasi TV, dan Mbak Najwa Shihab juga udah bilang buat hindari keramaian gitu. Pokoknya social distance itu lagi penting banget, karena layaknya korek api yang dibariskan, ketika satunya tidak ada di sana, nyala apinya tidak akan ikut menyala. Ya gitu-gitulah pokoknya lah. Ya, ini aja gue record nih pas lagi di bulan nih supaya sepi tuh. Bulannya datang lagi, datang bulan. Ayo lanjut yuk. Jadi di video gue kali ini bakal ada bahasan tentang beberapa hal yang ada hubungannya sama acara TV, khususnya acara itu apa, duit kaget tau gak? Jadi lu kayak tiba-tiba dapat duit terus lu kayak apa nih gitu, dapat duit, kaget gue gitu kan, duit kaget. Khususnya tentang perkara salah satu host reality show yang realitanya sebenarnya dibikin-bikin gitu loh. Kemarin kan gue bikin video tuh yang misuhin komentator bola, yang niatnya mungkin dia kayak si komentator bola ini mungkin berniat buat menjadi asik, tapi penontonnya bukannya malah ikutan asik, tapi malah sibuk ngehujat dia di Instagramnya gitu. Nah di video itu ada yang komen, "Bang, kalau mau ngebahas yang adil dong, masa komentator doang yang dibahas? Mbak host acara TV yang ngejok seenak jidat itu kok gak dibahas? Masa gak adil sih?" gitu. Waktu ngelihat komen itu, gue gak tahu tuh apa yang dia maksud. Beneran gue gak tahu gitu. Bukan berarti karena gue ngomongin beginian gue bisa tahu 100% apa yang terjadi di dunia. Kagak juga gitu. Gue juga orang, gue butuh tidur, gue butuh makan, gue butuh buat nyemilin Indomie goreng pakai kuah sama cabai rawit sama telur. Jadi gue nggak 100% tahu apa yang terjadi di luar sana gitu. Makanya waktu ngeliat komen itu gue bingung sendiri. Nah gue carilah info dari mbak host yang dimaksud itu, sampai ketemu. Dan ternyata emang bener gitu, sama beraknya kelakuannya. Jadi gini, karena videonya nggak bisa gue putar di sini takut kena masalah sama yang punya TV. Intinya mbaknya ini ngomong sama bapak-bapak yang dapat duit itu dengan kalimat yang mungkin diniatkan untuk bercanda atau apa, gue juga nggak paham. Tapi kayak dia tiba-tiba bilang, "Ini kocokan, bapak suka dikocok nggak?" Itu tiba-tiba nanyanya begitu, mulutnya ya Allah lemes bener kayak kemangi pecel. Gue mah bingung. Gue waktu ngedenger omongan dia ya, seketika tuh langsung ngebayangin gitu loh, ngebayangin kecanggungan kayak apa yang terjadi kalau ibu, bapak, sama anaknya lagi nonton bareng di ruang tamu, nontonin acara itu, terus tiba-tiba keluar jok kayak gitu. Nih kalau semisal gua nonton itu sama nyokap sama adik gua, itu TV bakal gua langsung copot kabelnya, terus gua jadiin tatakan bakal nggosok baju anjing. Mampus, kesel banget liat deh. Dan masalahnya adalah
tayangan itu pastinya mesti ngelewatin proses editing dulu dong. Nggak yang tiba-tiba ucluk-ucluk tahu-tahu langsung bisa ditayangin di TV, nggak bisa asal. Ya masa bisa dilolosin gitu aja sih. Acaranya juga tayang di prime time loh, di waktu-waktu yang banyak orang nonton TV, jam setengah 7. Jam setengah 7 malam. Bayangin, bapaknya baru pulang kerja ya kan, baru pulang kerja mau istirahat, anaknya baru kelar mandi, emaknya nonton TV sambil gosok ya kan. Nonton bareng-bareng, tiba-tiba di tengah tayangan si mbaknya ngomong, "Bapak, ini kocokan. Bapak suka ngocok gak?" gitu. Masalahnya lu juga mbak berharap bapaknya jawab apa gitu. Bapaknya lu pikir bakal ngomong apa? Masa bapaknya ditanya kayak, "Bapak suka ngocok gak?" Terus bapaknya jawab, "Enggak mbak, kebetulan saya sukanya berenang di kuah rawon. Lumayan pedes-pedes, asem." Lagian goblok juga begitu dikeluarin saya nak jidat aja. Gue yakin kalau si bapak yang tadi baru pulang kerja nonton bareng keluarganya itu sadar kalau omongan host atau presenternya tadi bakal ngebikin canggung satu keluarga, bapaknya pasti langsung ganti channel TV tuh, nggak bakal nonton itu lagi gue yakin. Bapaknya langsung ganti channel TV ke acara masak-masak, tapi versi Amazon ya kan, versi sungai Amazon. Baik ibu-ibu, mari kita goreng terenggalingnya ya sampai ke Kuningan gitu. Si ibu-ibu yang nonton protes ya kan, jauh amat Bu sampai ke Kuningan. Ya. Jauh ke Kuningan, goreng aja jauh lu bukan di rumah. Maksud gue gini loh. Kenapa gue bilang perkara ini sama kayak perkara komentator bola kemarin? Alasannya adalah karena penempatan omongannya sama-sama nggak tepat. Sama-sama di televisi nasional, sama-sama ditonton sama banyak orang, dan tentu orang gak bakal ngira kalau omongan itu bakal ada di sana. Orang gak bakal ngira kalau omongan kotor semacam itu bakal nongol di acara TV yang seharusnya sangat family friendly. Jam setengah 8. Kalau ditaruh di jam 2 pagi gitu, jam begitu ya mungkin kagak ada yang peduli, kagak ada yang nonton. Paling yang nonton pocong sama bencong. Ini tuh gue pikir udah jadi tugasnya KPI gitu. Daripada mereka protes tentang perkara Tara Basro kemarin yang apa-apa dianggapnya pornografi, tentu kita bakal lebih setuju kalau acara-acara kayak gini bener-bener diawasin sama KPI-nya sendiri. Masa iya sih omongan kayak gitu bisa kecolongan? Gue mah heran. Kalau perkara settingan segala macam gue gak peduli deh, bodo amat deh. Toh emang orang-orang Indonesia lebih suka sama keributan gitu, sama yang sedih-sedih gitu segala macem. Tapi seenggaknya kalau mau tayang ya sesuaiin lah sama tempat keluarnya nanti di TV gitu loh. Di TV jamnya penting, banyak orang nonton, jangan barangan aja hidup padan apa sih. Kesel banget ngelihatnya. Gue kan jarang nonton TV ya. Tuh kalau misalkan gue tiba-tiba nonton acara itu bareng keluarga, gue bingung tuh gue mau ngapain. Tiba-tiba itu TV gue ganti jadi payak. Lumayan nontonin biji payak. Apaan sih? Tapi sebenarnya lucu juga tau. Maksudnya ngelihat beberapa settingan dari acara ini yang ketawa tuh lucu tau. Lucu. Kayak ini deh. Ada lemari jatuh nih. Ini yang lemari jatuh nih. Gue pertanyaan gue adalah mana ada gitu lemari jatuhnya tuh begitu kalau jatuhnya beneran. Di mana-mana kalau lemari ambruk sendiri itu dia pasti bakal condong pelan-pelan gitu sampai akhirnya jatuh. Gak mungkin tiba-tiba dia jatuhnya cuma gubrak gitu, cincang banget dari atas. Ya pasti didorong lah dari belakang. Lu kepikiran gak sih nih ibu-ibu yang ini mikirnya kayak gimana? Gue yakin yang ada di pikiran ibunya kayak, "Jir, mau dapet duit gini amat ya, sampai lemari gue diambrukin segala. Ini rapiin ya susah, ya kan cicilannya belum lunas." Banyak sebenarnya kelucuan dari acara ini. Segala orang dicebur-ceburin, yang kakinya keinjek, sampai ada siapa sih hostnya dia pengen sosok meluk gitu, tapi yang dipeluk malah sujud. Cuma gini loh. Terlepas dari itu, kalau lu mau balik lagi ke masalah awal tadi, inti permasalahannya itu bukan cuma perkara pelecehan gitu-gitulah gitu. Yang jadi masalah orang-orang kemarin kan kayak, wah kenapa sih bang lu nyebut yang komentator itu pelecehan sedangkan yang host itu enggak gitu? Apakah karena yang ngejok itu perempuan gitu, jadi kesannya kayak gitu nggak apa-apa gitu? Ya sebenarnya konteks masalahnya iya itu, tapi bukan cuma itu. Bukan mendasar ke arah sana gitu. Sederhananya gini deh, hal seperti itu, omongan kayak gitu
nggak layak ditayangkan di televisi, apalagi di jam prime time dengan banyaknya keluarga yang nonton. Maka tolonglah Bapak Ibu KPI, yang begini tuh beneran diurusin gitu, baru-baru beneran diurusin, jangan yang lain-lain. Iya gitu, gue pribadi emang udah hampir nggak pernah nonton TV karena semua hal berak yang ada di dalamnya, yang entah eksploitasi kesedihan orang lah, ada yang penuh tipu daya lah, reality show bilangnya reality tapi nggak ada realitinya acan. Tapi tolonglah, kan di luar sana tuh masih banyak orang yang nyari hiburannya tuh dari TV doang gitu. Biarkanlah mereka terhibur, jangan bikin mereka canggung terus bingung. Dia tuh orang-orang tuh nonton TV buat biar seneng, bukan biar kayak apa sih? Masa lu habis nonton TV lu jadi bingung mau ngomong apa ke anak lu? Coba misalkan lagi nonton TV bareng-bareng gitu, terus anaknya yang dengan polosnya bertanya, "Pak, maksudnya emang ada bapak-bapak suka ngocok? Maksudnya ngocok gimana ya?" Otak emang kadang pada kagak ada masuk nalar segala macem. Pindah sono lu ke Piccolo. Intinya, semoga acara TV kita bisa makin bener lah ya. Gua tahu susah dan nggak tahu kapan bisa benernya gitu. Tapi semoga aja bisa suatu saat nanti, suatu hari nanti. Masih banyak soalnya orang-orang di Indonesia yang apa ya, yang ada di balik layar TV itu dan berpendapat kalau ya mereka menuhankan rating gitu. Yang jadi perkara nomor satunya itu rating. Itulah kenapa orang-orang di luar sana tuh yang nangis tuh tahu-tahu langsung dimasukin TV. Orang lagi pengen dengerin orang nyanyi tiba-tiba diajakin nangis. Kamu tapi udah lama nggak ketemu bapak? Yo Allah. Ya kita panggilkan siapalah itu, Piccolo, Goku, Naruto. Maka itu aja buat video gue kali ini. Subscribe kalau lo masih mau dengerin gue ngomong. Like videonya kalau suka, dislike aja kalau nggak suka nggak apa-apa. Lo bisa follow sosial media gue di @lunatictwister. Lo bisa ngedukung gue lewat traktir.com/lunatictwister. Dan lo juga bisa ngelihat gue main game di channel yang linknya ada di description video ini. Channelnya namanya Lunatic Twister juga. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Jaga kesehatannya, cuci tangan, jangan keluar rumah kalau nggak penting-penting banget. Buat yang nganggur, ya jadi diri sendiri aja lah ya. Itu aja, nama gue Andri, sekian dan ini Pak, buat kocok. Bapak suka dikocok gitu? Enggak Mbak, kebetulan saya sukanya nyoelin bumbu Indomie terus dijilat. Otaknya kadang masuk TV omongannya begitu.